Ya, selamat sore. Kita lanjut ya untuk sesi ketiga dengan saya Joni. Hari ini kita mau coba bahas sih tentang apa sih pola candlestick itu dan gimana cara penerapannya nanti di analisa teknikal. Seperti itu sih. Di sini saya mau share materi yang kita mau bahas ya. Nanti setelah materi ini pengaplikasiannya di hot seperti apa, nanti kita bantu jelaskan juga. Ya. Terima kasih ya masih join di edukasi kali ini. Sekarang kita mau coba bahas tentang pola candlestick dalam analisa teknikal ya. Yang pertama kita mau bahas dulu nih Bu, Bapak, untuk analisa teknikal itu sebenarnya apa sih? Gitu ya. Kita mau refresh aja nih. Jadi secara teori analisa teknikal itu sebenarnya dia memprediksi pergerakan harga dengan data-data di masa lalu seperti itu. Ya. Terus yang kedua umumnya itu digunakan untuk transaksi jangka pendek, walaupun nggak menutup kemungkinan nanti kita pakai analisa teknikal itu untuk memprediksi untuk jangka panjangnya seperti apa. Nah, untuk analisa ini juga bisa digunakan di saham, forex atau produk investasi lainnya. Nah, secara umum juga analisa perbedaan ya, analisa fundamental dengan teknikal itu lebih ke subjek yang diperhatikan gitu. Kalau analisa fundamental kan dia lebih memfokuskan kinerja perusahaan berdasarkan rasio-rasio keuangannya. Kalau untuk analisa teknikal itu lebih mempelajari pelaku pasar, concernnya ada di situ. Nah, dia itu poinnya bisa dari pergerakan harganya, kemudian volume, dan pola-pola yang terbentuk atau pattern-nya, seperti itu. Nah, sedikit untuk sejarah analisa teknikal, itu penggunaan candlestick ya khususnya, itu sudah ada sekitar tahun 1700-an, ya, bermula di Jepang, ada seorang pengusaha lah gitu ya di sana. Itu dia menggunakan candlestick untuk memprediksi gitu. Dan berdasarkan referensi yang saya baca untuk hasilnya itu sangat berkembang bisnisnya gitu berdasarkan analisa yang dia lakukan menggunakan candlestick seperti itu. Nah, untuk yang uh, analisa teknikal modernnya itu dikembangkan oleh Charles Dow ya gitu. Nah, 3 poin penting di teorinya beliau adalah pertama, the market discounts everything gitu. Jadi dia beranggapan bahwa pergerakan harga itu sudah mencerminkan semua faktor yang ada gitu. Terus yang kedua adalah price move in trend gitu. Jadi harga bergerak mengikuti tren yang ada. Yang ketiga, poinnya itu adalah history repeats itself gitu ya, atau sejarah bakal berulang gitu. Nah, dari 3 teori ini kita bisa aplikasikan di analisa teknikal itu. Yang pertama, the market discount everything, itu di dalam chart dan candlestick gitu. Jadi kalau memang kita fokus ke analisa teknikal, itu kita cukup memantau pergerakan dari candlestick ini aja gitu. Dan nanti ada pola-polanya yang akan kita jelaskan selanjutnya ya. Nah, Bapak Ibu kan juga mungkin sudah tahu ya untuk candle itu dia terdiri dari 4 komponen gitu ya. Jadi ada harga open, ada high, ada low dan ada close gitu.
Nah, untuk warna ini menentukan pergerakan harga pada hari itu. Kalau biru atau hijau itu berarti harganya pada saat itu sedang naik. Kalau merah atau putih gitu ya, itu biasanya harganya sedang turun gitu. Nah, perbedaannya itu ya dia dilihat dari harga open dan harga close-nya. Kalau naik berarti opennya lebih rendah daripada close, kalau turun opennya lebih tinggi daripada harga close-nya. Seperti itu ya. Terus yang kedua itu price move in trend. Berarti harga bergerak mengikuti tren. Di mana tren itu adalah kecenderungan dari pergerakan harga. Seperti itu ya. Jadi ada naik, turun, atau sideways. Kalau di chartnya nanti kita lihat pergerakannya akan seperti ini gitu. Kalau uptrend ya. Jadi kalau misalkan kita baca teori itu untuk polanya itu ada higher high, ada higher low. Jadi ada puncak yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya dan juga ada lembahnya di sini atau harga terendahnya itu lebih tinggi daripada harga terendah sebelumnya gitu. Jadi higher high atau higher low. Nah, itu adalah pola yang membentuk dari uptrend. Nah, kalau downtrend itu kebalikannya ya. Ada higher low sama lower low gitu. Jadi ya ada yang harga tertingginya itu lebih rendah daripada harga tertinggi sebelumnya dan harga terendahnya itu lebih rendah juga dibandingkan dengan harga terendah sebelumnya. Ya, itulah downtrend. Nah, kalau yang ketiga, trennya itu adalah sideways. Jadi di mana harga kalau kita bisa bilang geraknya di situ-situ aja, nggak gerak kemana-mana. Misalkan dari harga 900 sampai 1000, nah selama mungkin 10 pekan itu bergeraknya di situ aja, atau selama berapa periode geraknya di situ-situ aja. Nah itu yang dinamakan sideways ya. Jadi harganya nggak berubah terlalu signifikan. Nah, terus yang teori yang ketiga itu history repeat itself gitu. Nah, ini terbentuk yang kita kenal support dan resisten. Kenapa? Karena pergerakan harga kadang nyentuh di titik yang sama dan dia berulang gitu. Berulang polanya. Misalkan ya di sini untuk support. Nah, yang di atas sini ya. Ini ada support, ada resisten gitu. Nah, ketika dia nyentuh support di sini, dia kan sempat naik. Kemudian ke depannya dia sempat nyentuh lagi di sini. Gitu. Nah, itu yang dinamakan support gitu ya. Jadi nah ini harganya jadi di sini. Nanti nih setelah di chart kedepannya bisa jadi harga itu akan nyentuh lagi di titik ini gitu yang saya tarik garis ini gitu. Nah itu support ini kita bisa bilang level terendahnya gitu, sehingga di level itu banyak transaksi beli gitu, minat belinya meningkat gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah resisten gitu, dimana resisten ini kita bisa bilang sebagai atapnya ya. Atapnya kalau misalkan dia nggak ditembus ya dia geraknya akan uh, kembali turun lagi gitu. Misalnya bisa pullback ya. Itu resisten. Yang kita mau bahas untuk hari ini itu tentang pola candlestick-nya gitu ya. Jadi sebenarnya pola candlestick itu urutan sih atau kumpulan dari candlestick yang memiliki keteraturan gitulah ya. Nah,
kenapa sih kita pakai pola candlestick? Di sini poin pertama adalah untuk memudahkan dalam menganalisa gitu. Jadi kita kalau misalkan lihat candlestick apa ya contohnya hammer atau hanging man, itu kita bisa mengkonfirmasi tindakan berikutnya gitu. Apakah kita harus jual ataupun harus beli gitu ya. Nah, jadi untuk pola candlestick itu memudahkan kita dalam menganalisa. Dan yang kedua itu sebagai pelengkap nih dari indikator-indikator lain gitu. Memang pola candlestick ini nggak kita bisa pakai sendirian ya, maksudnya tunggal tanpa ada indikator yang lain gitu. Kita tetap harus konfirmasi dengan indikator-indikator yang lain gitu. Jadi ini sebagai pelengkap aja gitu ya. Nah, secara keseluruhan sih ada 3 pola ya, gitu ya. Ada 3 kelompok di pola candlestick single, double, dan triple. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama pola candlestick single. Terus itu dia kita mau bahas di sini adalah pola spinning top. Nah, tentuannya apa? Jadi kalau spinning top itu ukuran bodinya kecil, tapi shadow-nya di atas dan di bawah itu panjang. Ini menandakan ketidakpastian nih dari pelaku pasar. Jika muncul saat uptrend, berarti banyak pelaku pasar yang melakukan aksi take profit gitu ya. Nah, contohnya kalau di chart itu seperti ini. Ketika ada uptrend, muncul spinning top di sini, dia berarti di sini udah mulai ada keraguan nih, mau dilanjutin naik atau enggak gitu ya. Nah, ternyata kita harus confirm di pola selanjutnya. Pola selanjutnya ini adalah pola inverted hammer ya, atau kalau di atas sih dia biasanya disebut shooting star gitu. Nah, muncul setelah spinning top muncul shooting star, dia pergerakannya turun. Nah, kalau yang di atas ini spinning top juga. Nah, terus di sini ada ini muncul ya candle bullish di sini. Nah, dia lanjut gitu. Setelah penurunan muncul spinning top, dia lanjut naik seperti itu. Gitu ya. Jadi spinning top itu bisa berada di puncak ataupun di lembah gitu ya bahasanya. Nah, yang kedua, pola single yang kedua itu adalah pola Marubozu. Gitu. Kalau Marubozu ini pengertiannya kan dia bisa dibilang si kepala botak gitu ya. Jadi cirinya ya dia nggak punya jadi kalau Marubozu itu kita lebih simple sih buat mengenalinya gitu. Jadi dia full candlenya tanpa shadow, tanpa ekor. Ya, kita lanjut. Jadi untuk Marubozu ini kita lebih simple buat mengenalinya. Jadi dia yang full candle seperti ini tanpa shadow. Nah, Marubozu ada bullish, ada juga bearish gitu. Nah, di sini kalau kita lihat seperti ini berarti indikasinya si trennya itu dia akan makin kuat. Kalau uptrendnya dia makin kuat uptrend, kalau downtrend ya dia makin kuat untuk downtrendnya gitu. Ini paling simpel dan paling mudah dikenali sih kalau untuk pola ini ya. Nah, pola yang ketiga ini pola doji. Pola doji ini dia bisa apa ya? Kalau kita bilang ya ini masih ragu sih market ya mau gerak kemana gitu. Dan ini harus ada konfirmasi dari balik lagi candle berikutnya gitu. Jadi pelaku pasar ini masih wait and see kalau muncul doji.
masih bimbang dia mau kemana, mau naik apa mau turun gitu ya. Nah untuk doji itu bentuknya ada yang disebut long leg doji, ada dragonfly doji, ada gravestone, ada four price doji. Nah untuk four price doji ini biasanya kita sering temuin kalau misalkan di saham-saham IPO. Biasanya dia kalau langsung auto reject atas atau auto reject bawah, kadang seperti itu. Nah ini muncullah for price doji. Jadi dia cuma garis-garis doang gitu. Nah kalau gravestone dia harga open dan close-nya itu di titik yang sama, tapi dia tidak ada membentuk low. Low-nya tetap di harga open juga gitu. Dia hanya membentuk shadow untuk high-nya. Nah kalau dragonfly dia 3 harga nih, open, high, dan close itu ada di harga yang sama. Ya. Kemudian low-nya dia sempat terbentuk di situ. Nah kalau untuk long leg doji dia seperti ini. Ya untuk long leg doji dia harga open dan close-nya di titik yang sama, kemudian sempat terbentuk high dan juga terbentuk low seperti itu. Nah, biasanya kalau terbentuk long leg doji itu kan kalau kita breakdown lagi kenapa bisa terbentuk long leg doji itu dia pertama harga open dibuka di satu titik nih, misalkan harga 1000. Kemudian sempat ke 1100 anggaplah gitu ya. Nah, di berjalannya market itu dia sempat terbentuk harga low nih. Harga low-nya muncul karena ada tekanan beli gitu ya. Harga tekanan beli itu misalkan sampai di harga 970 atau 980. Nah, mendekati akhir sesi dia itu ada tekanan beli gitu. Kalau ada tekanan beli berarti kan harganya naik lagi. Nah, akhirnya dia close di harga open gitu, di harga 1000 gitu. Nah, ketika muncul long leg doji ini ya, dia akan melanjutkan nih besoknya gitu. Karena tekanan beli masih ada di akhir-akhir sesi itu. Nah, ya dilanjutkan di sini masih uptrend gitu. Nah, kalau untuk Dragonfly ini juga terbentuk Dragonfly ini kan berarti ada tekanan beli nih di akhir sesi gitu ya. Jadi sebenarnya sih ini masih positif ya kalau misalkan terbentuk Dragonfly. Cuman perlu dikonfirmasi dengan si candle berikutnya gitu. Tetap ya. Nah, kalau Gravestone ini tekanan jualnya banyak gitu. Karena dia sempat terbentuk high, kemudian di close-nya itu pada buang barang semua gitu. Tapi buang barangnya ini nggak sampai melebihi harga open gitu ya. Intinya sih kalau terbentuk doji ya kita masih wait and see sih, nggak bisa asal ambil keputusan gitu juga gitu. Tetap harus lihat candle berikutnya itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat itu ada pola hammer dan hanging man gitu. Kalau hammer itu biasanya dia terjadi di low, di lembah gitu ya. Kalau hanging man itu biasanya dia terjadinya ada di puncak gitu ya. Nah, untuk warnanya itu sebenarnya sih nggak terlalu pengaruh sih gitu ya. Dia mau biru, dia mau hijau, mau biru, mau merah itu nggak pengaruh gitu ya. Jadi intinya sih kalau untuk hammer itu dia minimal panjang shadow-nya itu 1,5 kali dari bodinya ini. Itu yang kita sebut uh, pola hammer dan hanging man. Gitu ya. Jadi
sekali lagi, kalau hammer itu dia munculnya biasanya ada di low, kalau hanging man itu biasanya dia munculnya ketika uptrend gitu. Jadi pola ini dia menyudahi pola downtrendnya dan pola uptrendnya gitu. Dan siap-siap berbalik arah. Jadi sih eh, cirinya seperti itu. Jadi kalau muncul hammer berarti dia dari downtrend mau balik ke uptrend. Kalau muncul hanging man dia dari uptrend mau ke downtrend gitu ya. Kemudian di sini ada pola inverted hammer sama pola shooting star. Ini hampir sama, cuma beda sumbunya aja gitu. Kalau ini inverted hammer berarti dia sumbunya di atas atau shadow-nya ya, shadow-nya di atas gitu. Jadi palu kebalik kalau itu ya, inverted hammer gitu. Nah, cuman kalau muncul ini dia butuh ya, poinnya di sini. Dia butuh konfirmasi candlestick bullish yang muncul setelahnya. Kalau untuk shooting star, dia butuh konfirmasi candlestick bearish yang muncul setelahnya. Gitu. Jadi kalau muncul inverted, ya untuk inverted hammer juga sama, dia muncul ketika downtrend, shooting star itu dia muncul ketika uptrend. Terus di sini ada pola candlestick double, ya ada pola engulfing. Gitu. Engulfing juga ada dua nih, ada bullish, ada bearish. Nah, untuk di chart biasanya sih apa ya, jarang yang dia benar-benar jarang kita temuin yang benar-benar dia ada di tengahnya gitu. Jadi untuk engulfing ini ya dia itu seperti di apa ya, istilahnya diselimutin gitu. Ya, jadi kalau bullish engulfing ya di sini candle bullishnya itu lebih tinggi dan candle bearish sebelumnya itu ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah dari candle bullish setelahnya gitu. Nah, itu bullish engulfing. Kalau bearish engulfing kebalikannya. Candle bullish sebelumnya itu lebih rendah ya atau ada di tengah-tengah dari candle bearish setelahnya yang muncul gitu. Nah, itu bullish engulfing, jadi bentuknya seperti ini dia ya. Itu bullish engulfing, yang ini adalah bearish engulfing. Jadi kalau bullish engulfing yaitu pertanda untuk balik arah naik, kalau bearish engulfing ya berarti dia mau siap-siap downtrend. Nah, ini ada lagi harami. Kalau dari bahasanya sih dia hamil ya, gitu. Karena bentuknya itu ya dia sama seperti wanita hamil gitu. Jadi si candle dia kebalikannya dari ini ya, engulfing gitu. Kalau engulfing kan tadi yang lebih tinggi adalah candle setelahnya. Kalau di harami candle yang lebih tinggi itu adalah candle di sebelumnya gitu. Nah, kalau bullish harami setelah downtrend atau setelah merah dia muncul candlestick uh, bullish yang biru atau hijau, ya. Itu dia posisinya ada di tengah-tengah gitu biasanya. Nah, ini juga ini bearish harami, ini bullish harami tuh gitu. Jadi kalau bullish harami itu merupakan pola bullish, bearish harami ya dia merupakan pola bearish.
gitu ya. Selanjutnya di sini ada cloud cover sama piercing line ya. Kalau piercing line itu dia indikasinya adalah akan bullish. Kalau dark cloud cover itu dia indikasinya akan bearish. Dan ini juga cukup mudah sih dilihat. Kalau piercing line ya dia kayak anting aja gitu, adanya di posisi paling bawah gitu ya. Ini untuk piercing line, ini untuk cloud cover. Sesuai namanya dia kayak di apa kayak awan hitam gitu ya. Jadi indikasinya dia akan downtrend untuk cloud cover. Untuk syaratnya harga low candlestick bullish lebih rendah daripada harga low candlestick bearish sebelumnya. Itu harga close bullish lebih tinggi daripada harga close bearish sebelumnya. Nah, ini juga ada pola dark cloud cover. Dia syaratnya ya harga high candlestick bearish sebelumnya itu lebih tinggi daripada harga high candlestick bullish sebelumnya gitu ya. Ini juga harga close-nya harus lebih rendah dari harga close sebelumnya gitu. Ini ada lagi pola tweezer. Nah, pola tweezer ini sebenarnya gabungan sih dari pola jadi pola hammer yang muncul 2 kali. Nah, dia disebutnya pola tweezer. Bentukannya nanti dia akan seperti ini. Ada tweezer bottom, ada tweezer top. Nah, ini kalau satu dia disebutnya hammer, cuman kalau dua itu dia disebutnya tweezer. Jadi istilahnya ya lebih kuat sih buat kan kalau yang hammer tadi kan dia juga butuh ya konfirmasi dari candle berikutnya. Nah, kalau dia muncul 2 kali hammer, dia itu sebutannya istilahnya tweezer gitu. Tweezer bottom atau tweezer top. Ya. Dan indikasinya dia untuk uptrend sama untuk downtrend seperti itu. Nah, ini untuk yang triple itu ada morning star sama evening star. Polanya nanti seperti ini. Kalau muncul morning star seperti yang ini, dia lanjut untuk bullish. Kalau ada shooting star, dia lanjut untuk bearish gitu ya. Nah, ini untuk ciri-cirinya. Ya, candlestick pertama merupakan candlestick bearish yang mana adalah bagian dari sebuah downtrend. Terus candlestick kedua adalah candlestick yang memiliki body yang lebih kecil. Ya, bisa bearish, bisa bullish. Ya. Terus candlestick ketiga, candlestick bullish yang lebih panjang dari candlestick kedua, gitu ya. Nah, ini candlestick bearish, kemudian muncul di sini. Ya. Candlesticknya lebih kecil daripada candlestick bearish yang pertama. Nah, yang ketiga itu adalah candlestick bullish yang lebih panjang dari candlestick kedua, gitu. Nah, ini disebutnya adalah morning star seperti itu. Nah, kalau ini kebalikannya, pertamanya dia adalah uptrend atau candlenya itu candle bullish, kemudian muncul candle yang lebih ya di sini ya. Keduanya itu dia punya body lebih kecil daripada candle kedua, kemudian candle ketiganya itu adalah candle bearish gitu. Indikasi di sini dia adalah shooting star. Di polanya seperti itu. Kemudian ada three white shoulder sama
three black crows. Gitu. Di sini untuk three white shoulders, ya, dia itu candle hijau, ya, atau candle biru. Kalau misalkan kita lihat di chart ya, itu 3 hari berturut-turut. Itu disebutnya pola three white shoulder. Tuh. Nah, kemudian di sini ada three black crows. Itu dia 3 hari bearish ya, gitu. Dan ini udah pasti sih indikasinya untuk bearish lagi, gitu. Nah, ini untuk three white shoulders, ya. Di sini pola ini akan makin kuat kalau di sini ya poinnya akan semakin baik jika candlestick yang ketiga adalah sebuah white marubozu. Artinya dia nggak ada shadow sama sekali. Kalau muncul seperti itu berarti ya dia makin kuat nih. Jadi three white shoulders-nya makin kuat polanya. Nah, kalau three black crow ya seperti ini. Penurunan, penurunan. Nah, di sini kadang dia ketemu spinning ya gitu. Nah, kalau ketemu spinning gini berarti di sini menyudahi pola downtrendnya gitu. Tapi kalau yang di sini kita ketemu apa namanya inverted, nah, di sini, nah, itu bisa jadi dia uh, makin turun gitu ya. Jadi perlu dilihat juga nih pola yang terbentuk setelahnya itu apa. Cuma kalau misalkan dia uh, terbentuknya di pola terakhir adalah Marubozu, itu berarti pola penurunannya akan uh, semakin kuat gitu ya. Jadi ini kalau udah ketemu yang seperti ini ya kita bisa uh, ambil persiapan nih gitu. Apakah kita mau beli atau nunggu di bottomnya lagi gitu. Tinggal kita lihat aja candle berikutnya berapa dan titik supportnya itu di berapa. Nah, catatan jenis pola di atas termasuk dalam kategori pola yang cukup populer ya Bapak Ibu dan sering digunakan oleh para trader. Gitu. Ya, jadi sebelum trading ya kita harus tahu dulu nih kegunaan grafik-grafik tersebut. Oke, itu untuk materinya. Mungkin mau ada yang ditanyakan, silakan open mic atau uh, langsung di chat ya. Nah, untuk di sistemnya, kalau kita mau lihat pola-pola yang tadi itu ada di menu search stock ya Bapak Ibu. Ada di search stock, kemudian kita ke candle search. Nah, ini beberapa yang tadi saya jelaskan. Itu ada pola hanging man, ada pola shooting star di sini. Ya. Jadi tinggal di uh, lihat aja gitu polanya yang mana. Kemudian ini ada bullish harami, ada bearish harami. Ya, tadi kalau bearish harami dia berarti besoknya akan turun. Nah, di sini yang bullish harami untuk kedepannya dia masih akan ada penguatan gitu. Ya, kemudian ini untuk engulfing, ada bearish dan ada bullish.
Di sini Pak Hasan bertanya ya, ada pola candle ini presentasi akan terjadinya berapa persen? Hmm, Kalau kita lihat di sini sih, tinggal tergantung kesesuaian di sini aja sih Pak. Gitu. Di sini nggak ada pilihannya yang berapa persen ya Pak. Gitu. Penting dia terbentuk polanya sesuai dengan kriterianya masing-masing tadi Pak Hasan. Kayak gitu. Untuk bumi ada evening star. Ya, berarti tadi kalau misalkan ada evening star, itu biasanya dia akan lanjut turun. Nah, tinggal kita lihat aja nih besok pergerakan bumi hari Jumat seperti apa. Nah, di sini untuk morning star-nya lagi nggak ada. Terus yang lainnya gitu. Nah, jadi setelah muncul ini ya Bapak Ibu, kita harus konfirmasi lagi gitu. Jadi candle search ini kan sebagai screening awal gitu. Sebagai screening awal, saham apa aja yang berdasarkan polanya itu akan naik atau akan turun gitu. Ya, jadi nanti tinggal kita lihat nih, misalkan hanging man muncul di sini aman gitu. Nanti kita lihat di chartnya. Ya. Aman ini dia ada support di berapa, ada resisten di berapa, seperti itu. Balik lagi kita harus punya semacam, maksudnya trading plan gitu. Jadi setelah muncul uh, screening ini, kita bikin trading plan sendiri gitu untuk apakah masuk di dekat support atau kita mau masuk di uh, harga berjalan gitu aja ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk di sistem multi chartnya juga misalkan seperti ini ya. Nah, ini juga ada cara buat kita ngelihat pola apa sih yang terbentuk dari chart itu. Nah, di multi chart ada di bagian user tools ya. Kemudian Bapak Ibu pilih yang pattern analysis. Gitu. Diklik nanti dia muncul. Nah, di sini ada bearish harami, kemudian di sini ada long white body. Nah, long white body ini istilah lain dari Marubozu ya. Nah, ini ya, long white body ini juga, kemudian ada long black body ini dari bearish Marubozu. Jadi di sini nanti muncul untuk pattern analisisnya itu seperti apa. Inverted hammer, inverted hammer, ini ada bullish counter attack, ada inverted hammer, gitu. Nanti ini muncul di semua saham ya, jadi nggak di saham tertentu aja. Jadi setelah di sini kita lihat, terus tinggal ditentukan untuk kita harus beli saham itu atau enggak. Ini versi yang lain.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, mau ditanyakan menu yang lain juga nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu open mic aja kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya. Atau di kolom chat juga bebas. Kita sharing aja di sini. Baik, Pak Hasan, di sini tadi tinggal kita pilih aja ya. Ya, untuk contoh, misalkan di Morningstar gitu. Nah, di sini kalau memang tidak ada yang sesuai dengan pola yang terbentuk, itu biasanya dia nggak akan muncul ya. Cuman di sini kita ada pilihan untuk ignore existence ya, sama ignore length-nya. Nah, untuk di sini juga tergantung time frame-nya. Time frame-nya mau daily atau weekly. Gitu. Kalau weekly, eh, misalkan ini ya, tadi Three White Soldier, itu weekly-nya ada, cuman daily-nya nggak ada. Gitu. Karena memang daily-nya belum ada yang terbentuk, seperti itu. Gitu. Nah, terus di sini juga kita bisa setting di candle search ya. Candle search-nya itu kita mau setting yang ditampilkan itu harga-harga dari berapa aja. Misalkan kita mau harga 100 sampai 1000. Nah, ini nanti klik OK. Nanti yang muncul di sini adalah harga-harga di range 100 sampai 1000. Tidak ada harga lain di atas 1000 gitu ya. Harami, bearish harami. Kemudian yang doji. Di sini untuk dojinya adanya hanya long leg doji. Gitu. Nah, tapi kalau kita mau nampilin jenis doji yang lain itu juga bisa. Kan di sini ada kolom ya. Nah, ini bisa kita atur, diubah. Ya. Misalkan close-nya itu ya harga close-nya itu di bawah seperti ini ya. Low-nya juga bisa. Nah, ini kan terbentuk gravestone gitu. Nanti tinggal kita load aja. Ada nggak? Nah, di sini muncul sahamnya beda lagi gitu. Jadi Bapak Ibu bisa hafalkan aja atau misalkan di sini yang mau for price doji kayak gini ini juga bisa di load. Nah, dia muncul sahamnya apa aja gitu ya. Jadi for price doji tadi itu dia harga open high low-nya itu ada di harga yang sama. Misalkan close-nya kita mau bikin seperti ini, jadi di load lagi. Nah, ini terbentuknya itu adalah uh, dragonfly ya.
Nah, kalau UNVR seperti ini, Pak. Dia bisa masuk di sini, polanya itu three white soldier gitu. Pola sebelumnya di sini ini three black crows, cuma di hari keempatnya itu di sini dia muncul Marubozu gitu. Jadi minat beli di sini ternyata mengalahkan dari tren turun sebelumnya gitu. Akhirnya dia berhasil balik arah. Cuman di sini muncul lagi nih namanya shooting star. Ya, jadi untuk tiap apa ya, tiap pola itu dia juga butuh konfirmasi dari pola-pola setelahnya gitu. Jadi pola yang terbentuk bisa kita jadikan acuan buat ambil keputusan beli atau jual gitu. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk Bu Elizabeth ya. Kalau di sini kan yang terbentuk itu di sini masih doji-doji semua, Bu. Gitu. Dimana kalau terbentuk pola doji itu ya eh, istilahnya masih wait and see gitu. Ini kan di sini udah nih ya. Pola di sini adalah yang kita bilang tadi three white soldiers, kemudian di sini doji. Nah, di sini mulai ragu nih, Bu, mau naik apa turun gitu. Belum ada pola yang benar-benar eh, apa belum benar-benar pasti dia akan melanjutkan kenaikannya atau dia mau berubah arah gitu. Jadi kalau muncul doji seperti ini ya kita masih lihat kondisi pasar saat itu saat berjalan. Nah, caranya untuk nanti kita tradingnya di sini ya kita tinggal main support resisten aja gitu. Kita punya batasan uh, resisten dia itu perkiraannya ada di angka berapa. Nah, berarti kita harus coba tunggu di titik itu. Kalau misalkan kita lihat di sini mau menentukan support resisten itu ada banyak ya caranya. Bisa dari uh, pivot di price indicator. Di sini ada pivot, ada price channel. Kalau di pivot di sini kan kita bisa lihat dia ada support pertama, support kedua, resisten pertama, resisten kedua, dan pivotnya. Gitu. Nah, kita bisa jadikan acuan di sini. Nah, pivotnya hari ini adalah di 307, supportnya 302. Nah, supportnya aja sudah ditembus hari ini. Gitu. Dia closing di 294 gitu. Berarti eh, tekanan belinya ya dia lebih banyak. Gitu. Nah, ini salah satu cara buat lihat support resisten harian. Nah, berikutnya ada lagi untuk support resisten itu bisa pakai price channel. Jadi price channel di sini ada upper dan ada lower gitu.
lowernya berdasarkan price channel itu dia di 296 gitu. Jadi kita asumsi supportnya itu adalah 296, sedangkan close-nya juga 294 nih, berarti dia ada di bawah support gitu. Nah kita harus eh, hati-hati gitu. Nah, tinggal kita lihat besok nih supportnya itu ada di berapa, nah tinggal main di range itu aja gitu. Kalau untuk pivot ini dia berlaku harian juga ya gitu, jadi tinggal kita pantau besoknya itu upper channelnya di mana sama lower channelnya di mana. Cuma kalau support resisten lagi berdasarkan price indicator itu dia ada Bollinger. Nah, kalau Bollinger berdasarkan teorinya dia ketika nembus di senternya itu ya dia berbalik arah ke downtrend gitu. Dia nembus turun ya. Nah, senternya di sini adalah 294 gitu. Ya tinggal kita lihat besok nih. Kalau besok itu ditembus 294-nya, potensi dia bisa ke 278 paling rendah. Kalau secara pola seperti itu, Bu. Di sini masih banyak keraguan nih, ya. Ada 3 doji di uh, minggu ini ya. Ini hari iya, ini hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Ya, ya. Ada 2 di hari Senin dan hari Rabu itu candle-nya doji gitu. Jadi kalau candle doji balik lagi ya kita harus confirm sama candle berikutnya gitu. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih sampai jam 5 boleh. Untuk Pak Agus, kalau misalkan dari candle sih kita nggak bisa perkirakan ya Pak ya. Karena kalau untuk open besok itu semua kan tergantung dari banyaknya orderan yang masuk nih. Gitu. Biasanya di order booking, makanya kan ada sebelum pembukaan itu kan ada pre-opening ya. Nah, pre-opening ini dia menjalankan orderan-orderan yang udah masuk di sebelumnya. Biasanya bisa pakai order booking atau kita eh, apa namanya order di sebelum jam market gitu. Nah, yang masuk ke server bursa itu lebih banyak di harga berapa gitu. Biasanya itu jadi harga open gitu. Makanya kan kita sering lihat harga opennya itu naik atau harga opennya itu turun. Cuman kalau misalkan kita lihat dari candlenya sih nggak agak kurang bisa diperkirakan ya Pak ya untuk harga pastinya itu berapa. Yang bisa kita perkirakan adalah kemungkinan besoknya itu akan naik atau turun seperti itu. Balik lagi ke eh, pola-pola penjelasan dari pola-pola yang tadi. Gitu Pak Agus, semoga menjawab ya. Oke, Pak. Makasih. Sama. Terus juga sebagai informasi Bapak Ibu, nanti kita hari Sabtu ada edukasi juga. eh, neo Ya, hari Sabtu kita juga akan ada edukasi. Nanti kemungkinan sih jam 9 kita lihat di sini deh. Information, announcement, jadwal edukasi. Di sini
Untuk cabang Depok tanggal 9 kita akan ada edukasi yang pertama jam 3 sore ya, jam 3 sore sampai jam 4 sore. Itu untuk cara buy dan sell dari beberapa menu di NeoHot. Jadi NeoHot mobile kita. Jadi yang versi mobilenya kita mau bahas ya di situ. Sama ada lagi technical analysis basic gitu. Nah, nanti kalau misalkan kurang puas di edukasi kali ini, bisa ditanyakan juga tentang teknikalnya di edukasi hari Sabtu besok gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau lihat edukasi jadwal yang lain bisa tinggal ke menu 3999 ya, jadwal edukasi. Nah, ini bebas dan boleh ikut di cabang manapun ya gitu. Misalkan Bapak Ibu joinnya itu di cabang Depok ya nggak masalah gitu. Mau ikut yang di Semarang, mau ikut yang di Bandung, atau yang di Surabaya itu juga nggak apa-apa. Yang penting cari aja topik yang menarik yang sekiranya bisa menambah wawasan Bapak Ibu ya gitu. Dan ajakin juga teman-temannya nggak apa-apa gitu. Nanti kan teman-temannya tertarik mau buka di Mirai kan itu juga lebih bagus ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Jika tidak ada, mungkin saya mau cukupkan di sini ya. Nanti ya, nanti tinggal bisa dilihat aja ya untuk jadwal edukasinya berikutnya gitu. Nanti yang menarik yang mana tinggal ikut aja. Caranya ya tinggal hubungi aja cabang yang bersangkutan itu atau misalkan mau melalui marketingnya masing-masing mintain link Zoom-nya itu juga boleh. Gitu. Nanti hubungi aja marketingnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.